Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Filmi dengan NIM 24051204143. Dan tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Farhana dengan mata kuliah Sains Komputasi. Dan tugas ini membahas mengenai multiple linear regression. Jadi saya menggunakan dataset tanaman padi di Sumatera, Indonesia. Lalu mengapa saya memilih data tersebut? Ya, yang pertama dari segi relevansi, dataset ini menyentuh isu yang sangat vital bagi Indonesia, yaitu ketahanan pangan. Padi adalah komoditas strategis dan makanan pokok bagi mayoritas penduduk. Dan dalam kerangka penelitian ini, variabel-variabel yang ditetapkan yaitu yang pertama ada produksi, ditetapkan sebagai variabel Y, yaitu ada nilai luas panen, curah hujan, dan kelembapan sebagai variabel X. Nah, penjelasan dataset lebih detail, ya yang pertama adalah produksi dengan nilai Y, ini adalah variabel yang akan diprediksi. Nah, data ini menunjukkan total hasil panen padi dalam satuan ton. Lalu yang kedua ada luas panen, yang merupakan variabel X1. Variabel ini mencatat total luas lahan yang dipanen dalam satuan hektar. Yang ketiga ada curah hujan sebagai variabel X2. Variabel ini menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dalam satuan milimeter. Yang keempat ada kelembapan sebagai variabel X3. Variabel ini mengukur rata-rata kelembapan udara dalam persentase. Lalu selanjutnya adalah manualisasi metode MLR terhadap dataset. Tahap pertama untuk melakukan analisis adalah mencari data terlebih dahulu. Di sini saya memakai website kaggle.com untuk pencarian data dan ditemukan data dengan judul dataset tanaman padi Sumatera, Indonesia. Nah, adapun datanya bisa diakses dalam link berikut ini. Docs Google. Nah, karena dengan dataset yang begitu banyak, jadi saya pindahkan ke dalam Excel. Ada satu variabel Y dengan 3 variabel X dengan total dataset 50. Dengan total 50 dataset. Selanjutnya kita akan mencari nilai sigma X1, sigma X2, X3, dan Y3. Setelah itu kita akan mencari nilai dari sigma X1 kali X1, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X2, X2 kali X3, X3 kali X3, X1 kali Y, X1 kali X2 kali Y, dan X3 dikalikan Y. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ada kurang lebih ada 9 data ya. Dari X1 ada 3, X2 ada 3, dan X3 ada 3. Nah, setelah itu semua udah selesai, kita akan mencari nilai regresi linearnya menggunakan metode matrix Gauss elimination dengan rumus bagi berikut. Ya, ada N, X1, X2, X3. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga tabel perhitungannya. Yang pertama ada 50 sebagai nilai N. N itu merupakan nilai banyaknya data. Karena kita memakai nilai 50, maka di sini N-nya adalah 50. Lalu ini merupakan data X1, ini sigma X2, sigma X3, dan ini sigma Y. Lalu ini sigma X1, sigma X2, sigma X3. Lalu data di sini adalah sigma X1 dikali X1, ini sigma X1 kali X2, sigma X1 kali X3. Lalu yang di sini ada sigma X1 kali X2, sigma X2 kali X2, yang di sini sigma X3 kali X3. Sigma X3 kali X2. Lalu di sini sigma X3 dikali X1, ini sigma X3 kali X2, ini sigma X3 kali X3. Lalu yang di sebelah sini adalah sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X3 kali Y. Selanjutnya kita akan merubah matriks tersebut menjadi metrik identitas dengan cara kita mengubah nilai yang ada di sini dengan nilai 1. Kita ubah nilai 1, lalu kita ubah nilai yang ada di sini menjadi nilai 0. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita membagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama di tahap 1 dengan rumus B1 dikalikan dengan 1 per 10. 1 per 50. Nah, mengapa begitu? Dikarenakan ini nilainya adalah 50. Jadi untuk mengubah nilai 50 menjadi nilai 1, kita dapat menggunakan rumus B1, yakni ini nilai 50 dikali dengan 1 per 50. Nanti hasilnya adalah 1. Dan ini berlaku untuk satu baris yang ada di dalam matriks. Nah, ini juga B1 dikalikan 1 per 50. Lalu untuk baris kedua, ketiga, dan keempat tetap.
Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Kita mengubah nilai yang ada di sini menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita akan memakai baris yang pertama sebagai patokan. Jadi karena ini ya tadi nilainya ini sebelum dihitung ya ini 26909, jadi nilai ini dikalikan dengan nilai B1. Nah, ini kan tadi acuannya adalah B1 ditambah dengan B2. Nah, ini negatif kenapa? Karena di sini nilainya positif. Dan kita mau mengubah nilai ini menjadi 0, otomatis nilai positif ditambahkan dengan nilai negatif adalah 0 ya. Jadi ini berlaku untuk satu baris yang ada di sini. Untuk baris ketiga dan keempat tetap. Lalu di tab yang ketiga logikanya sama dengan cara yang tadi, kita memakai baris ke-1 sebagai patokan, lalu memasukkan rumus yang ada di sini ya. Logikanya gimana? Jadi ini nilai yang ada di sini dikalikan dengan nilai B1 lalu ditambah dengan nilai itu sendiri. Jadi nilai sebelumnya kan negatif lalu ditambah dengan nilai itu sendiri. Nah, nanti hasilnya adalah 0. Di tahap 4 dan 5 logikanya sama. Oke. Oh, sorry. Yang di tahap kelima kita akan mengubah baris kedua dan baris kedua kolom kedua jadi nilai 1. Bagaimana caranya? Itu logikanya sama seperti yang awal tadi. Jadi kita ambil nilai ini. Oh, ini ya yang sebelum dihitung. Nilai ini ya, nilai B2 dikalikan dengan 1 per nilai itu sendiri. Nah, hasilnya adalah 1 dan itu berlaku di semua di satu baris yang ada di sini. Lalu ke-6 logikanya yang 0 tadi sama, kita memakai nilai ini B2 sebagai acuan dengan menggunakan rumus ini. Lalu yang ke-7 juga kita menggunakan baris kedua sebagai acuan. Lalu yang di tahap ke-8 kita mengubah nilai di baris ketiga kolom ketiga menjadi nilai 1. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang awal tadi ya. Nilai ini sendiri, ini yang sebelum dihitung, nilai ini sendiri dikalikan dengan 1 per nilai itu sendiri gitu. Nanti hasilnya adalah 1. Oke, di tahap yang ke-9 kita mengubah nilai baris ke-4 kolom ke-3 menjadi 0. Caranya dengan memakai nilai ini, nilai baris ke-3 sebagai patokan. Ini ya, ini rumusnya. Lalu tahap yang terakhir kita mengubah nilai 1 nilai ini 880 menjadi nilai 1 sama seperti yang tadi. Rumusnya jadi nilai itu sendiri lalu dikalikan dengan nilai 1 per nilai itu sendiri ya. Jadi 1 ini B4 itu ini 1 per nilai itu sendiri, hasilnya adalah 1 dan berlaku di satu baris yang ada di sini. Jika sudah selesai kita dapatkan matriks identitasnya, kita menggunakan cara substitusi mundur untuk mendapatkan nilai B0, B1, B2 dan B3. Nah, gimana caranya? Yang pertama, B0 ini rumusnya adalah nilai ini nilai yang ada di sini dikalikan dengan nilai B1. Lalu nilai yang ada di sini dikalikan dengan B2, nilai yang ada di sini dikalikan dengan B3. Nah, sesuai ya. Nah, belum selesai sampai sini, kita akan lanjutkan perhitungannya karena tadi dikalikan, lalu ini hasil sudah dikalikan. Setelah ini kita akan substitusikan. Jadi nanti hasilnya adalah B0 sama dengan 2384254,31 dikurangi dengan total penjumlahan yang ada di sini. Nanti hasilnya didapatkan seperti ini, B0 sama dengan 395879,8. Nah, untuk B1 tidak perlu disubstitusikan karena di sini udah kelihatan ya. Udah jelas, jadi nggak perlu disubstitusikan. Tuh hasilnya udah kelihatan. Lalu didapatkan persamaan regresi linearnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah saya sudah menghitung nilai data ke-1. Nah, oke. Ini saya punya perhitungannya. Nah, untuk menghitung nilai prediksi diketahui tadi rumusnya adalah B0 ditambah dengan B1 dikali X1 ditambah dengan B2 kali X2 ditambah dengan B3 kali X3 ya, didapatkan nilai prediksi seperti ini. Oke, lalu untuk menghitung nilai errornya bagaimana? Nilai errornya adalah dengan cara nilai Y asli dikurangi dengan nilai prediksi.
ini nilai Y asli, dia dikurangi dengan nilai prediksi, lalu didapatkan nilai error. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita akan menghitung nilai MSE. Untuk menghitung nilai MSE, kita harus mengetahui nilai RSS-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus RSS sama dengan sigma Y1 dikurangi dengan diprediksi dikuadratkan. Jadi bagaimana caranya? Kalau di dalam perhitungan Excel, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini ya, nilai error dikuadratkan. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, udah ketemu RSS-nya. Selanjutnya kita menghitung MSE-nya dengan cara RSS dibagi N. N itu berapa? N itu 50, karena N itu merupakan jumlah data, dan didapatkan hasil 2009, 79, 234, 15835. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai RMSE dengan cara RSS dibagi N lalu diakar. Nah, kalau di dalam rumus Excel, teman-teman bisa memakai rumus SQRT, ini RMSE ya. Jadi nilai MSE tadi di SQRT itu merupakan akar. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Ya, sama. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai MAPE. Nah, nilai MAPE ini rumusnya adalah sigma ini namanya nilai mutlak ya, nilai mutlak Y asli dikurangi dengan Y prediksi, lalu dibagi dengan Y asli dikali dengan 100%, lalu dibagi dengan N, yaitu 50. Nah, kalau di dalam implementasi Excel, teman-teman tinggal ini nilai MAPE, nilai error di apps itu apa? Maksudnya apps itu nilai mutlak ya. Jadi kalau nilai mutlak itu otomatis tidak boleh error, jadi kita pakai fungsi apps. Lalu dihitung lagi, jadi nilai mutlak tadi dibagi dengan E4 itu merupakan Y, nilai Y asli. Nah, ini Y asli. Lalu kita sum, sudah itu kita sum, kita sigma. Nah, hasilnya adalah ini. Lalu si hasil ini dikalikan dengan 100 dibagi dengan 50 ya, sesuai dengan rumus yang ada di sini. Didapatkan hasilnya 220, 214, 2023. Nah, berdasarkan analisis regresi linear berganda yang sudah saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fundamental model hujan dibangun menggunakan kombinasi variabel prediktor yang pertama adalah luas panen, curah hujan, dan kelembapan. Itu terbukti tidak efektif dan tidak valid untuk melakukan prediksi yang akurat. Karena apa, teman-teman? Karena kegagalan model ini dikonfirmasi dengan kuantitatif melalui tingkat error prediksi yang sangat tinggi. Ya, kalau kita lihat tadi, tingkat errornya itu sangat-sangat tinggi. Bisa ratusan gitu angkanya. Dan angka ini secara statistik membuktikan bahwa sebagian besar variasi di dalam total produksi padi tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Nah, mungkin saja produksi padi itu bisa diprediksi kalau misalkan kita menambahkan hama, misalkan hama atau enggak iklim, cuaca gitu. Lalu referensi yang saya pakai, yang pertama dari Kak Reza, dia membahas mengenai implementasi untuk prediksi siswa berprestasi berdasarkan status sosial dan kedisiplinan. Yang kedua ada Kak Sartika yang membahas mengenai laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Musi. Lalu ada Kak Sihotang yang membahas mengenai memprediksi jumlah penjualan stok dan jumlah tanam hasil pertanian hidroponik. Yang keempat ada Kak Zufri yang membahas mengenai prediksi harga emas. Lalu yang terakhir Kak Nur Setiawan yang membahas mengenai hasil panen kacang kedelai. Ya, mungkin itu aja video presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.